Suatu hari, di pagi yang cerah, datanglah seorang ibu bersama anaknya ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisi kesehatan mata anaknya. Sang ibu langsung menghadap ke administrasi untuk mendaftarkan pemeriksaan sang anak. Selamat pagi Ibu, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Mbak, anak saya mau ngecek mata. Gimana ya? Oh boleh, sebelumnya isi dulu formulir ya. Sebelumnya sudah pernah lakukan? Sudah Bu, di klinik lain. Itu tunggu waktu sebentar, nanti saya pakai. Ya, Bu, itu nomor antrian seperti Saat nomor antrian mereka dipanggil, sang ibu dan anak bergegas untuk menuju ke nurse station untuk konsultasi mengenai kesehatan mata anaknya. Baik Bu, saya sudah membaca isi dari biodata Ibu. Apa benar ini dengan anak Media usia 15 tahun dan ibu lagi? Betul. Baik, sebelumnya perkenalkan saya perawat Media dan ini asisten saya Media. Hari ini kami bertugas dari pukul 10 sampai jam 2 siang. Saya juga yang akan memeriksa anak Ibu. Untuk waktunya saya minta 10 menit. Bagaimana Ibu mau ya? Untuk kalau boleh saya tahu dari usia berapa adanya sudah mengalami minus? Saya boleh tahu adanya minus dari usia berapa? Berarti sudah 2 tahun yang lalu ya Bu? Sebelumnya apakah ada sudah pernah menjalani pemeriksaan mata? Sudah. Baik. Kakak akan menjelaskan proses pemeriksaan ini. Pemeriksaan mata bisa juga disebut dengan saraf kornea atau nervus opticus ya. Nah, pemeriksaan ini akan membantu kami menilai seberapa baik saraf ini berfungsi. Apa saja yang dilakukan selama proses terus? Pertama, kita akan melakukan tes ketajaman visual menggunakan stetoskop. Adik akan diminta untuk membaca garis huruf dari jarak tertentu dengan satu mata tertutup pada satu waktu. Jika adik memakai kacamata atau desktop, tes akan dilakukan dengan atau tanpa alat bantu tersebut. Apakah itu aja ya Kak? Tidak hanya itu deh, kami juga akan membuka lapangan pandang adik menggunakan tes kompetensi. Dalam tes ini, kakak akan meminta adik untuk menutup satu mata dan melihat ke depan. Sementara kakak menggerakkan tangan kakak di sekitar bidang penglihatan adik. Adik akan memberitahu kakak kapan adik melihat gerakan tersebut. Apakah ada tes yang lainnya Kak? Ya, kami juga akan melakukan pemeriksaan pupil untuk melihat bagaimana pupil adik merespon cahaya. Kami akan menggunakan sensor kecil untuk melihat apakah pupil adik menyempit dengan baik ketika terkena cahaya. Ini akan dilakukan pada kedua mata adik. Apakah pemeriksaan ini menakutkan? Tidak juga deh. Semua pemeriksaan ini non-invasif dan tidak menyakitkan. Namun, jika adik tidak merasa nyaman, adik bisa harap beritahu kakak. Terima kasih atas penjelasannya. Sebelumnya ada yang kami bicarakan? Tidak ada persiapan khusus Bu, hanya saja pastikan adiknya membawa kacamata atau lensa jika adik memakainya. Karena kita akan membandingkan hasil pemeriksaan dengan atau tanpa alat bantu tersebut. Jika adik memiliki riwayat masalah penglihatan atau gejala baru-baru ini, pastikan untuk memberitahu kami. Saya sudah membantu teman-teman saya. Terima kasih ya Kak. Teman-teman, jika ada pertanyaan lagi, Ibu dan anaknya bisa menunggu di ruang tunggu dan nanti akan dipanggil untuk pemeriksaan. Semoga berjalan lancar ya Bu. Terima kasih. Sama-sama.
Selesai menjelaskan prosedur pemeriksaan kepada pasien, perawat menuju ke ruang dokter untuk melaju tindakan selanjutnya. Kita bisa tunggu di sini sebentar. Saya ingin ke ruangan dokter terlebih dahulu ya. Baik, Sus. Ya. Selamat pagi, Dok. Ya, pasien di ruangan 13 akan menjalani pemeriksaan saraf kornea 2 hari ini. Apakah ada instruksi khusus yang perlu saya perhatikan? Baik, selamat pagi juga untuk perawat Ulan. Untuk pemeriksaan saraf kranial 2 itu kita akan fokus pada penglihatan pasien. Pastikan pasien merasa nyaman dan tenang sebelum kita mulai. Baik, Dok. Langkah pertama yang akan dilakukan dalam pemeriksaan ketajaman visual ya. Saya tadi juga sudah menjelaskan prosedur pemeriksaan kepada pasien. Betul. Gunakan snellen card ya untuk menguji ketajaman visualnya. Pastikan pasien berdiri pada jarak yang tepat dari card dan menutupi satu mata pada satu waktu. Apakah saya perlu mencatat hasil dalam satuan 2/20? Ya, kita harus mencatat hasilnya dalam format 20/20. Jika pasien menggunakan kacamata, nanti lakukan pengujiannya juga dengan tanpa kacamata ya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan lapang pandang. Iya, lakukan uji lapang pandang konfrontasi. Posisikan diri di depan pasien dan minta pasien nanti menutup satu matanya ya. Dan juga menutup mata yang sama digunakan untuk tangan menggunakan jari-jari dari pinggir ke arah tengah. Minta pasien juga memberikan tahu kapan mereka melihat jari-jari kamu. Apakah ada pemeriksaan lain yang perlu dilakukan untuk saraf kornea 2? Sebentar, saya coba cek. Oh iya, kita perlu memeriksa pupil pasien juga dengan menggunakan lampu senter. Amati respon pupil terhadap cahaya, baik langsung maupun konvensional. Pastikan untuk memeriksa kedua matanya. Baik, Dok. Jadi untuk pemeriksaan saraf kornea 2 ini kita akan melakukan ujian ketajaman visual dengan snellen card. Iya, benar sekali. Pemeriksaan lapangan pandang, kompetensi dan uji respon pupil terhadap cahaya. Iya. Apakah ada instruksi tambahan? Itu sudah mencakup semua pemeriksaan dasar yang diperlukan. Jika ada temuan yang mencurigakan, kita mungkin perlu melakukan pemeriksaan lanjutan. Pastikan untuk mendokumentasikan ya nanti ya hasil semua pemeriksaannya dengan jelas. Terima kasih ya, Dok. Saya akan memastikan semua pemeriksaan dilakukan dengan benar dan hasilnya akan langsung didokumentasi. Ya baik, terima kasih Suster Ima. Silakan lanjutkan dan saya akan datang untuk mengevaluasi hasilnya nanti ya. Terima kasih ya, Dok. Iya. Setelah selesai menemui dokter, sang perawat pun menghampiri pasien dan membawa pasien ke ruang untuk diperiksa. Silakan ya. Ibu bisa duduk sini Bu. Bagaimana Dek? Apakah Adik sudah siap untuk Kakak periksa? Siap Kak. Baiklah, kita akan memulai dengan pemeriksaan ketajaman mata. Adik bisa lepas kacamatanya terlebih dahulu. Ya. Oke, kita akan melakukan tes ini 2 kali ya Dek, dengan dan tanpa kacamata. Silakan duduk di sini dan lihat ke snellen card di dinding. Oke Dek, kita akan melakukan tes ini 2 kali ya, dengan dan tanpa kacamata. Silahkan duduk di sini dan lihat snellen chart di dinding ini. Tolong tutup mata Adek dan baca barisan huruf yang paling kecil yang bisa Adek lihat dengan mata kiri. Ini bisa lihat dengan mata kiri Adek. Silahkan tutup dulu mata kanannya. Apa yang Adek lihat? D, F, Z. Baik, sekarang tutup mata kiri Adek dan buka mata kanan. Baca barisan yang sama. Apa yang terlihat? E, C,
Cuma itu kak. Kak, saya cuma bisa lihat tulisan yang besar saja, yang kecilnya nggak kelihatan kak. Tidak masalah dek, itu sudah cukup. Sekarang kita akan melanjutkan dengan pemeriksaan lapang pandang. Silakan tutup mata kiri adik lagi. Kakak akan menggerakkan jari-jari kakak dari sisi ke depan dan adik beritahu kakak kapan adik melihatnya. Baik. Lima. Kapan adik melihat jari kakak? Sekarang. Oke, bagus. Kita akan ulang dengan mata lainnya. Silakan tutup mata kanannya. Kapan adik melihat jari kakak? Sekarang. Bagus. Terakhir kita akan memeriksa respon pupil adik terhadap cahaya. Kakak akan menggunakan lampu setter kecil. Silakan lihat ke depan dan adik akan mengarahkan cahaya ke satu mata pada waktu yang sama. Jangan khawatir jika ini tidak akan sakit ya dek. Terus tolong. Baik, terima kasih. Oke baik, sekarang kita periksa dulu ya. Oke, normal. Mata yang untuk pupilnya normal. Baik, kita periksa bagian mata yang satunya lagi. Normal. Oke, terima kasih Adik Amel. Pemeriksaan sudah selesai. Kakak akan mencatat hasil dan memberitahunya ke dokter untuk evaluasi lebih lanjut. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak kak. Oke, kalau tidak. Baik Ibu, saya sudah melakukan pemeriksaan kepada anak Ibu. Untuk itu tunggu sebentar terlebih dahulu ya Bu ya. Kami akan mengukur lensa kacamata Adik Amel yang cocok untuk mata dia. Baik Sus, terima kasih ya Sus. Saya akan menuju ke dokter untuk memberitahu masalah Adik Amel. Apakah Ibu bersedia untuk menunggu sebentar? Bersedia Sus ya. Agak buram bu, kelihatannya nggak cukup lagi sama WC ini. Kalau udah tunggu, terima kasih dulu ya. Setelah selesai memeriksakan pasien, perawat langsung menuju ke ruangan dokter untuk melaporkan hasil pemeriksaan yang telah ia lakukan. Permisi dok. Oh iya. Bagaimana? Pemeriksaan berjalan dengan lancar dok. Radiologi visual pasien Amel dengan cepatnya menuju hasil 20/40 pada kedua mata dengan kacamata dan tanpa kacamata turun menjadi 20/100. Dia melaporkan penglihatan buram terutama pada jarak jauh. Oh baik. Bagaimana dengan tes lapang pandang dan respon pupilnya terhadap cahaya? Baik dok, tes lapang pandang kompetensi menunjukkan hasil yang normal tanpa ada defisi visual yang terdeteksi. Untuk respon pupil, reaksi terhadap cahaya langsung dan konsensual juga normal pada kedua matanya. Oke, terima kasih suster. Adakah keluhan lain yang disampaikan oleh pasien selama pemeriksaan? Tidak ada keluhan tambahan dok selain penglihatan buram yang ia alami. Pasien juga mengatakan kacamata yang digunakan saat ini kurang efektif dok. Oke, saya mengerti. Berdasarkan hasilnya, kemungkinan besar ada perubahan pada kebutuhan koreksi visualnya ya. Saya akan merujuk ke spesialis mata untuk pemeriksaan lebih lanjut dan mendapatkan resep kacamata yang baru untuk pasien kita ya, Sus. Baik dok, saya juga sudah mencatat hasil pemeriksaan dalam data medis pasiennya. Iya. Terima kasih ya Suster Ulan. Ini sangat membantu. Saya akan bertemu dengan pasien Amel untuk menjelaskan hasil pemeriksaan dan langkah selanjutnya. Jika ada yang perlu ditambahkan atau diklarifikasi, saya akan menghubungi Anda ya. Baik, jika ada yang perlu disiapkan lebih lanjut mau memberitahu saya juga ya dok. Sebenarnya sudah pas. Terima kasih atas kerjasamanya ya Suster. Sama-sama dok. Iya. Saya permisi. Setelah selesai menemui dokter, sang perawat pun kembali ke nurse station untuk mendokumentasikan hasil pemeriksaan pasien yang bernama Amelia.
Tidak lama, datang seorang apoteker dan seorang ahli gizi untuk memberitahu suplemen dan obat yang akan diberikan kepada pasien. Selamat siang, Sister Bulan. Saya sudah selesai berbicara dengan Dr. Tio mengenai tentang rekomendasi nutrisi. Saya merekomendasikan makanan yang kaya vitamin A, C, E, serta lutein dan zeaxanthin. Saya juga akan memberikan panduan tertulis mengenai diet ini. Baik, terima kasih Bu Dinda. Saya akan memastikan bahwa panduan tersebut diserahkan dengan pasiennya. Selamat siang juga Sister Bulan. Saya juga sudah mengkoordinasi kepada Dr. Tio mengenai suplemen seperti vitamin A, C, dan E, dan lutein. Tolong pastikan nanti pasiennya memahami dosis obat yang tepat. Terima kasih Bu Dea. Saya akan memastikan bahwa informasi tersebut jelas dibagikan ke pasien. Apakah ada hal lain yang ingin ditambahkan? Tidak ada tambahan suster, tapi tolong ya nanti pasiennya harus mengkonsumsi suplemen sesuai dengan anjuran. Saya juga ingin menambahkan bahwa makanan yang saya sarankan bisa mendukung kesehatan mata secara keseluruh dan sebaiknya dikonsumsi secara teratur. Pastikan pasien memahami pentingnya menjaga pola makan yang seimbang. Baik, saya akan menyampaikan semua informasi tersebut. Terima kasih atas bantuan dan kerjasama kalian. Saya akan memastikan pasien mendapatkan semua panduan dan informasi yang telah diberikan sebelum beliau pulang. Nah, Baiklah sebulan, terima kasih sebulan. Sebulan, kami baik-baik akan kembali ke ruangan kami masing-masing. Terima kasih ya. Sang perawat pun langsung menemui pasien di ruang tunggu untuk memberikan hasil pemeriksaan dan memberikan informasi yang diberikan oleh dokter, apoteker, dan ahli gizi mengenai kesehatan sang pasien. Selamat pagi Bu Anggi dan Ade Amel. Maaf sudah menunggu lama. Baik, saya ingin memberitahu beberapa hal setelah saya menunjukkan ahli gizi dan apoteker. Dari ahli gizi, Bu Ade Amel akan mendapatkan panduan tentang makanan yang baik untuk kesehatan mata. Mereka merekomendasikan makanan yang kaya vitamin A, C, dan E, serta lutein dan zeaxanthin. Saya juga akan memberikan panduan tertentu mengenai diet ini. Untuk apoteker, Bu, ada diberikan informasi seperti vitamin A, C, dan E, dan lutein yang bisa didukung untuk kesehatan mata Adik. Pastikan untuk mengikuti dosis yang dianjurkan dan memperhatikan interaksi obat lainnya. Meskipun hari saat ini tidak mengkonsumsi obat ya. Saya mengerti tulus. Terima kasih atas informasinya. Oke. Oh iya, ini ada lensa yang direkomendasikan oleh dokter tadi. Bisa dicoba terlebih dahulu. Coba ditengok lagi. Bagaimana? Jelas Kak. Tidak ada rasa sakit? Tidak ada. Baik. Baiklah, terima kasih untuk ibunya dan Ade Amel. Semoga informasi ini membantu kalian dan semoga Ade merasa lebih baik. Jika ada pertanyaan atau tambahan, kami di sini siap membantu. Terima kasih ya Sus ya atas informasinya. Sama-sama Bu. Ayo kita pulang. Silakan ya Bu. Hati-hati di jalan.